adik-adik, salam sehat dan sukacita dari Kakak Esther. Hari ini merupakan hari pertama Kakak Esther boleh menyapa adik-adik kelas 5-6. Horas adik-adik. Ketika hari Minggu tiba, kita diingatkan untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Karena hari Minggu merupakan hari yang teduh, harinya untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Amang Pendeta. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita nyanyikan. Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Juru Selamat kita. Namanya layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Kita puji nama Tuhan dengan lagu pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Adik-adik nyanyikan dengan sukacita. Yang masih duduk boleh berdiri. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Buat siapa? Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Kita nyanyikan sekali lagi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan. Siapa? Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang mengajar kita pada minggu hari ini yang tertulis dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Demikian dikatakan firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus
lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada gurunya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian adik-adik firman Tuhan. Kisah Yesus yang dipermuliakan di Gunung Tabor ini adalah kisah yang sangat menarik adik-adik. Ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di atas sebuah gunung, ketika itu muncul 2 orang di samping kanan dan kiri Yesus, yaitu Musa dan Elia. Tentunya adik-adik sekolah minggu, Musa itu adalah seorang tokoh yang sangat terkenal pada masa perjanjian lama. Mungkin adik-adik semua tahu bahwa Musa itulah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, yang walaupun Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Musa atas kuasa dari Allah, ketika orang Israel menyeberangi Laut Merah, ketika Musa menancapkan tongkatnya ke atas laut itu, Laut Merah itu terbelah 2, dan umat Israel dapat berjalan dari tengah laut itu, sehingga orang-orang Mesir tidak dapat mengejar umat Israel. Dan Musa merupakan seorang tokoh pemimpin yang membebaskan orang Israel dari Mesir. Si Elia siapa? Elia itu adalah seorang nabi, dan Elia juga adalah nabi yang sangat cukup terkenal. Dialah yang selalu mengingatkan orang Israel, dan Elia merupakan perantara antara Allah dan umatnya, sehingga bisa dikatakan ketika Elia dipanggil oleh Allah menjadi nabi sebagai perantara antara Allah dengan umatnya,
tentu banyak hal yang dilakukan Elia kepada umat Israel agar umat Israel selalu memegang janji sebagai umat Allah, sebagaimana umat Allah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Musa pada waktu Musa memimpin, bahwasanya mereka menjadi umat Allah. Adik-adik, sekolah minggu, kedua tokoh ini sangat terkenal, dan salah satu dari tokoh ini yaitu Yesus Kristus. Tentunya ketika ketiga tokoh yang dilihat oleh Petrus ini, Musa, Yesus, dan Elia. Dan nats ini ingin mengatakan kepada kita, ketika Yesus berada di gunung itu, murid-murid melihat kemuliaan Yesus. Wajah pakaian Yesus putih bercahaya, dan ada dua orang bersama dengan Yesus sebagaimana Amang Pendeta katakan, yaitu Musa dan Elia. Ketika itu murid-murid Yesus tertidur. Tetapi ketika mereka melihat ketiga tokoh yang sangat luar biasa itu, Musa, Yesus, dan Elia, mereka menjadi terbangun. Murid-murid sangat bahagia sekali melihat mereka, dan mereka merasa senang berada di samping, melihat kemuliaan Yesus, Elia, dan Musa. Dan sampai Petrus mengatakan dan menawarkan untuk membangun 3 kemah di gunung itu. 1 untuk Musa, 1 untuk Yesus, dan 1 untuk Elia. Tapi bagaimana Petrus untuk membangun 3 kemah? Padahal Petrus tidak membawa peralatan. Dan begitulah manusia itu. Ketika dia merasa senang dalam hidupnya, dia akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Petrus, walaupun dia tidak memiliki persiapan apapun, tidak memiliki peralatan apapun, tetapi karena begitu bahagianya, begitu senangnya Petrus, sehingga Petrus mengatakan demikian, aku akan membangun 3 kemah kepada Yesus, kepada Musa, dan kepada Elia. Karena itu apa yang dilihat oleh murid Yesus di atas gunung ini akhirnya meyakinkan kepada murid-murid Yesus bahwa benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dialah anak Allah yang menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Dialah anak Allah yang meneruskan apa yang telah diperbuat oleh Musa dan Elia, dan dialah yang menyambungkan segala yang telah dikerjakan oleh Musa dan Elia. Karena itu Yesus sebagai anak Allah, dialah yang menggenapi hukum Taurat itu, dialah yang meneruskan pekerjaan dari Musa dan Elia itu, dan keselamatan itu diberikan kepada kita manusia, bukan hanya kepada umat Israel atau orang Yahudi yang diselamatkan oleh Yesus, tetapi semua umat manusia di dunia ini diselamatkan oleh Yesus. Karena itu adik-adik, apa yang dikatakan oleh firman ini kepada kita? Jika murid-murid diyakinkan dan dipastikan ketika mereka melihat Yesus dipermuliakan dan dia benar anak Allah, tentunya murid-murid semakin teguh, semakin berani untuk memberitakan Yesus, memberitakan bahwa Yesuslah keselamatan itu
Yesuslah yang menyelamatkan manusia dan Yesuslah sebagai Mesias itu, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, tetapi mereka semakin berani memberitakan tentang Yesus. Adik-adik sekolah minggu, orang yang semakin mengenal Yesus itu adalah orang yang semakin teguh di dalam iman. Adik-adik, saya tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik mengenal Yesus? Mungkin adik-adik tidak mengenal bagaimana wajahnya, bagaimana rupanya, tetapi kita mengenal Dia dari firman Tuhan yang selalu diajarkan oleh para pendeta, oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, oleh kita membaca firman Tuhan sehingga kita mengenal Yesus. Karena itu, bila kita semakin mengenal Yesus itu di dalam hidup kita, kita akan semakin teguh. Kita akan semakin kuat di dalam iman. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan, kita tidak akan berpaling dari Tuhan Yesus. Tetapi kita semakin teguh di dalam iman karena kita percaya Dia adalah anak Allah. Dia adalah yang menyempurnakan hukum Taurat itu. Sebab itu, apakah ada orang Kristen tidak mengenal Yesus? Banyak. Dia hanya ikut-ikut saja mengikut Yesus. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dalam hidupnya, dia berpaling dari imannya. Dia berpindah dari imannya ke iman yang lain. Tetapi saya yakin kalau adik-adik sekolah minggu sering membaca firman Tuhan, sering mendengarkan khotbah yang dikhotbahkan oleh pendeta, sering mendengarkan pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, bahwa adik-adik akan semakin mengenal. Semakin kita mengenal, semakin kita sayang. Kalau adik-adik punya teman, semakin adik kenal temannya itu, semakin lama dikenal, semakin sayang. Semakin mengenal temannya itu, akan semakin cinta. Karena adik-adik akan tahu bagaimana pribadinya, bagaimana sikap dia, bagaimana tingkah lakunya. Dan kita juga demikian, bahwa orang Kristen selalu diajarkan di dalam hidup kita, di dalam iman kita, bahwa kita harus mengenal Yesus yang kita imani itu sebagai anak Allah, supaya kita semakin teguh di dalam iman kita. Karena itu, bila kita semakin mengenal Yesus itu di dalam hidup kita, dan kita semakin teguh, bahwa kita tidak akan takut mengatakan diri kita sebagai orang Kristen. Ayo, siapa adik-adik yang malu menyebut dirinya sebagai orang Kristen? Ada enggak? Bisa saja ada orang Kristen malu mengatakan dirinya sebagai orang Kristen, bukan? Kamu Kristen enggak? Karena temannya banyak dari agama lain. Oh, dia katakan malu dia. Atau dia tidak mengaku dirinya sebagai orang Kristen dan tidak mengatakan dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi adik-adik sekolah minggu, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita teguh di dalam iman kita, dan kita akan semakin berani mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Dimanapun kita berada, baik di sekolah, baik di lingkungan kita, di rumah kita, tidak akan gentar, tidak akan takut menyebut dirinya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya yakin adik-adik sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam iman, semakin berani menyatakan imannya kepada Yesus Kristus.
Jangan takut, jangan gentar, beritakanlah Yesus Kristus itu di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Dan kami telah mendengarkan pengajaran oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami saat ini bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkaulah yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat itu dan menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami semakin mengenal Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, supaya kami semakin teguh, supaya kami semakin berani mengatakan, memberitakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, supaya kami berani mengatakan bahwa diri kami adalah pengikut Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu, keluarga mereka, berikan kesehatan, berikan rezeki dalam keluarga mereka masing-masing, supaya setiap apa yang dipikirkan oleh keluarga adik-adik sekolah minggu, Tuhan selalu memberikan sukacita. Bapa yang baik, kami berdoa untuk negara kami ini yang sampai saat ini masih menghadapi virus corona. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan menghilangkan virus dari tengah-tengah negeri kami ini. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak ajak untuk belajar lebih lagi dari firman Tuhan hari ini melalui aktivitas kelas yang akan dibawakan oleh kakak Rotua. Kakak berharap adik-adik belajar lebih lagi dan semakin lebih lagi dari firman Tuhan hari ini, agar adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam kelas kita mengangkat satu lagu pujian dari buku Ende, Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. 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 Songon hudan marumar doa Tuhan di sumurni. Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. Go Hiau Tuhan. Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. Songon hudan marumar doa Tuhan di sumurni. Go Hiau Tuhan Marhite Hatamu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan.
Yang dimana pada hari ini kami ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan, untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu di minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap harinya yang kami rasakan. Dan sebentar lagi kami akan memasuki ibadah kelas Tuhan. Berkati kami untuk kami dapat mengikutinya dengan baik, mendengarkannya dengan baik, serta kami juga dapat memahami daripada isi firman-Mu Tuhan pada minggu ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati juga bagi teman atau saudara kami yang sedang sakit, biarlah Kau pulihkan mereka untuk mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Dan bagi teman kami yang dalam keadaan sakit dapat pulih dan dapat beribadah kembali dengan kami di minggu depan atau minggu selanjutnya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saatnya pembacaan firman Tuhan. Kita buka Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah siap semua? Baik, kakak akan bacakan dari sini dan adik-adik sama-sama menyimaknya ya di sana. Judulnya ialah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, salah satu contoh mukjizat atau kuasa yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan buktikan ialah Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang, ya kan? Dari 2 ikan dan 5 roti. Lalu Tuhan Yesus mampu mencelikakan orang buta sehingga dapat melihat lagi. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membacakan firman Tuhan. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus, di mana dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas bumi dan surga, karena dia adalah anak Allah. Ya, Allah sendiri sudah mengatakannya, dia sudah menyatakannya, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwasannya dia adalah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, Allah itu adalah firman, dan firman itu yang menjadi rupa manusia, yang kita akui, yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, percaya kepada kuasa firman adalah percaya juga kepada Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Jadi, dengarkanlah dia. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menuruti perintahnya. Salah satunya adalah dengan rajin berdoa, lalu membaca Alkitab. Dan kita semakin mengenal Tuhan Yesus, maka kita akan semakin setia dan memuliakannya. Dan itu harus dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, melalui sikap perilaku kita, melalui cara bicara kita. Kita pun harus mencerminkan Tuhan Yesus seperti itu. Jadi hiduplah dalam firman-Nya. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat mengerti dan adik-adik dapat lebih giat lagi untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya ya. Tetap semangat. Oke?
Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang pada hari ini mengajarkan kami untuk hidup dalam firman-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan setiap harinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami akan belajar untuk menuruti perintah-Mu, mentaatinya, serta menjauhi larangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, kiranya kami dimampukan selalu Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, yang semakin dari mengenal Lukas Engkau 9 Tuhan, ayat 28 dan sampai kami dengan semakin setia bacakan dari kepada-Mu sini ya, Tuhan. adik-adik kami sama menyimak. Dan berkati juga Firman bagi Tuhan. saudara teman kami Yesus lainnya Tuhan, dimuliakan di dimanapun atas mereka gunung. berada. Kira-kira Kiranya 8 hari mereka sesudah segala tetap pelajaran itu, berpengharapan, tetap Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus tetap mengandalkan lalu Engkau naik ke atas Tuhan, gunung untuk berdoa. untuk mereka selalu Ketika ia sedang percayakan berdoa, segala sesuatunya rupa wajahnya hanya berubah melalui Engkau sampai saja akhirnya Tuhan. menjadi putih Terima kasih banyak ya berkilau-kilauan. Tuhan. Dan tampaklah Ini dua adalah orang doa berbicara permohonan dengan kami dia, yang kami yaitu Musa harapkan dan di dalam Elia. nama Tuhan Yesus. Keduanya Sudah menampakkan berdoa diri dan mengucap syukur. dalam kemuliaan Amin. dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan Saatnya bikin hatinya aktivitas. Oke. Sementara itu Petrus Aktivitasnya dan itu teman-temannya kakak tidur. mau Dan ketika adik-adik mereka terbangun, mereka melihat Yesus menuliskan dalam kemuliaan macam-macam dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. mukjizat yang sudah Dan Tuhan ketika kedua lakukan. orang itu Nah, hendak pasti meninggalkan udah tahu Yesus, kan? Nah, itu Petrus banyak. berkata Tapi kepadanya, kakak nggak "Guru, bermain-main banget sih. betapa Ah, bahagianya Paling kami banyak 10. berada di tempat Lalu ini. kalian tuliskan Dan telah juga kami dirikan pasal sekarang dan tidak sama. ayatnya dari mana. Satu untuk Oke. engkau, satu Nanti untuk Musa, kalian dan satu tulis untuk Elia." eh, Tetapi Petrus tidak bebas tahu mau apa yang pakai dikatakan kertas itu. apa. Kalian Sementara ia tulis berkata dengan tulisan demikian, yang rapi dan datanglah mudah Alfa dibaca ya. menemui mereka. Nanti kalian ketika kirim mereka ke masuk ke grup dalam air orang itu, tua atau takutlah grup mereka. WhatsApp orang tua Maka ya. terdengarlah suara dari dalam air Oke, itu yang sudah berkata, mengerti ya. "Inilah Itu anakku aja yang kupilih, dengarkanlah." sekian sekolah minggu kita Ketika hari suara ini. itu terdengar, Shalom nampaknya semuanya. Yesus Tuhan tinggal Yesus seorang memberkati.